Halo semua, balik lagi nih. Hari ini kita bakal kupas tuntas satu idiom bahasa Inggris yang keren banget dan penuh energi, vault over. Udah siap buat bikin pemahaman bahasa Inggrismu melompat ke level berikutnya? Yuk, coba bayangin bareng-bareng. Kalau kamu lihat seorang atlet gitu ya, melompati rintangan dengan gampangnya, kata apa sih yang kepikiran? Pasti bukan cuma lompat biasa aja kan? Ada sesuatu yang lebih kuat, lebih lincah. Nah, ini dia nih, inti dari idiom yang mau kita bongkar hari ini. Oke, langsung aja kita mulai. Pertama-tama, kita lihat dulu arti harfiahnya ya, biar kita ngerti dasarnya. Jadi, kalau diartiin secara langsung, vault over itu artinya ya melompati sesuatu. Tapi catat nih, kata kuncinya itu tenaga dan kelincahan. Coba deh bayangin atlet senam atau parkur. Gerakannya itu loh cepat, efisien, dan bertenaga banget pas ngelewatin halangan. Nah, bener banget. Itu dia bedanya. Kalau kita cuma lompatin genangan air, itu jump. Tapi, kalau kita lompatin pagar tinggi pakai gaya atletis, nah itu baru vault over. Kelihatan banget kan ada unsur kecepatan sama rasa percaya diri yang tinggi di situ. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru nih. Gimana arti fisik tadi bisa berkembang jadi makna kiasan yang gak kalah kerennya. Sama kayak idiom lain, ini udah bukan soal gerakan fisik doang. Di sini kita bisa lihat perbedaannya jelas banget. Di satu sisi ada rintangan fisik, contohnya pagar. Di sisi lain, rintangannya non-fisik, bisa jadi kesulitan, tantangan, atau masalah hidup. Jadi, kalau kita pakai vault over buat kiasan, artinya kita itu nggak cuma berhasil ngatasin masalah, tapi ngatasinnya itu dengan cepat dan pede. Seakan-akan kita melesat ngelewatin masalah itu. Oke, biar makin paham, yuk kita lihat contohnya langsung dalam kalimat. Kalau udah lihat contohnya, pasti jadi lebih kebayang. Contoh pertama, ini arti harfiah ya. He managed to vault over that tall fence. Atau, dia berhasil vault over pagar tinggi itu. Nah, dari sini kita bisa langsung bayangin kan, ada orang yang secara fisik lompatin pagar tinggi. Kata vault over di sini ngasih gambaran aksi yang jauh lebih atletis dan, wah, keren gitu, dibanding cuma jump over. Oke, sekarang contoh kedua. Our team must vault over this big challenge. Atau tim kita harus vault over tantangan besar ini. Nah lo, tantangan besar kan nggak bisa kita lompati beneran ya. Disinilah arti kiasannya kepake banget. Kalimat ini artinya, tim kita harus bisa ngelewatin tantangan ini dengan cepat, dengan tegas, dan dengan semangat yang sama kayak atlet yang lagi lompati rintangan. Terus mungkin kamu nanya, kenapa sih harus ribet pakai idiom ginian? Kenapa nggak bilang mengatasi aja? Nah, jawabannya itu ada di efek atau dampak yang dihasilin. Gini, pakai vault over itu rasanya kayak ngasih suntikan energi ke kalimat kita, bukan cuma bilang kalau kita berhasil, tapi juga nunjukin ada keberanian dan ketangkasan di baliknya. Jadi kesannya itu kita siap hadapin rintangan, dan cara ngomong kita jadi kedengaran lebih dinamis, lebih hidup. Jadi, intinya gini, idiom ini bikin caramu berbahasa jadi lebih hidup, lebih berwarna, dan lebih ngena. Bener-bener ngasih gambaran yang kuat di kepala pendengar, yang disampaikan bukan cuma fakta, tapi juga perasaan dan energi di balik aksi itu. Nah, sebagai penutup, aku mau kasih pertanyaan buat kamu. Coba deh, pikirin, apa sih tujuan atau rintangan yang lagi kamu hadapi sekarang? Tantangan apa, mau itu besar atau kecil, yang pengen kamu taklukkan dengan cepat, lincah, dan penuh percaya diri? Jadi, tantangan apa nih yang bakal kamu vault over selanjutnya? Oke, segitu dulu pembahasan kita kali ini. Semoga sekarang kamu jadi makin paham ya sama idiom yang keren ini. Makasih banyak udah nonton, dan sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya.